Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Pastikan adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Nah, hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih mengizinkan kita dan memperbolehkan kita untuk melakukan ibadah online kita. Adik-adik, sebelum adik-adik mengikuti ibadah online kita hari ini, pastikan adik-adik sudah mandi, berpakaian rapi, dan otomatis adik-adik harus menyiapkan buku catatan dan Alkitabnya. Bukan hanya itu saja, adik-adik juga harus mempersiapkan hati dan pikiran serta arahkan seluruh perhatian kita untuk memuji Tuhan. Dan satu lagi, Kak Atta mau sampaikan sama adik-adik semua bahwa ada info penting. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal anak sekolah minggu. Adik-adik harus terus mengikuti info yang ada di Facebook SKM Gading Indah ataupun di YouTube Sekolah Minggu HKBP Gading Indah. Jadi adik-adik tidak ada yang ketinggalan infonya untuk pelaksanaan Natal kita. Selamat beribadah. Hai adik-adik, senang sekali kita berjumpa lagi untuk ibadah online. Hari ini Kak Marina akan memandu ibadah ditemani oleh Kak Ayu dan juga Kak Berta. Adik-adik, Tuhan itu begitu baik sama kita hingga saat ini kita masih bisa bernafas dan menikmati semua berkat Tuhan. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu It's Good to See You Hear Me. Hai adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah sebelum kita mulai ibadah kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan pada kami kesehatan sehingga kami dapat beribadah bersama-samamu walaupun secara online. Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, Kau berikan juga kepada kami telinga seorang murid dan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik pasti tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Walaupun kita kecil, Dia tetap mengasihi kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil. Bunga batu di pada
bertemu lagi dengan Kak Monik untuk membawakan firman Tuhan pada minggu ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur, terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah minggu secara online. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berikan kepada kami telinga seorang murid dan juga ketenangan hati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik hingga selesai. Bapa, ampuni juga untuk setiap dosa maupun perbuatan buruk kami yang disengaja diperbuat maupun tidak sengaja diperbuat, agar kiranya kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa anak-Mu Bapa yang kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kita ambil Alkitab kita masing-masing. Lalu kita buka dari Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Kakak ulang ya, kita buka dari Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah adik-adik, tema kita pada minggu hari ini yaitu Aku Mau Percaya Tuhan. Boleh kakak ulang sekali lagi ya, tema kita pada minggu ini yaitu Aku Mau Percaya Tuhan. Nah sekarang kakak akan menceritakan kembali kisah yang tadi udah dibacain pada Injil Matius tadi, yaitu kisah Yesus mengutuk pohon ara. Nah, kenapa sih diceritain lagi? Supaya adik-adik lebih memahami tentang kisah pohon ara ini. Atau mungkin saja ada sebagian dari adik-adik yang belum tahu seperti apa sih kisah pohon ara ini. Jadi, pada pagi hari saat Yesus sedang berjalan untuk kembali ke kota, Yesus melihat di dekat jalan itu ada sebuah pohon ara. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih seperti apa wujud dari pohon ara itu? Ayo adik-adik ada yang tahu nggak? Nah daripada adik-adik bingung gimana bentukan dari pohon ara itu, kakak akan kasih lihat gimana pohon ara itu. Bisa adik-adik lihat di sini, kalau pohon ara ini pohon yang kokoh, pohon yang tumbuh subur, dan juga bisa adik-adik lihat daun-daunnya itu sangat rimbun. Nah, dan bahkan adik-adik, pohon ara ini juga bisa dijadikan sebagai tempat berteduhan agar terhindar dari panasnya terik matahari. Setelah Yesus melihat pohon ara itu, lalu dihampirinya pohon tersebut. Tapi Yesus malah tidak mendapat apa-apa dari pohon tersebut. Yang didapatnya hanya dedaunannya saja. Lalu Yesus berkata kepada pohon ara itu, katanya begini, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga, saat itu juga, pohon aranya berubah menjadi pohon yang kering. Yang tadinya nampak subur, kini pohon ara itu menjadi kering. Oleh karena pohon ara tersebut tidak berbuah, maka Yesus pun mengutuknya. Yesus mengutuk pohon ara itu yang kelihatannya dari luar memang baik, tapi justru di dalamnya tidak menghasilkan buah dan tidak berguna.
Dan pohon ara ini diibaratkan sama seperti para imam Yahudi. Kenapa sih Kak kok sama seperti para imam Yahudi? Karena orang Yahudi ini merupakan orang yang rajin berdoa, orang yang rajin membaca kitab suci, dan juga mereka merupakan orang yang rajin membacakan hukum Musa dan mengajak umat-umatnya untuk melakukan hukum Musa tanpa ada cacat sekalipun. Kan tetapi yang jadi permasalahannya di sini, mereka ini, para imam Yahudi ini tidak percaya sama Yesus. Begitupun dengan umat-umatnya, mereka tidak percaya akan yang namanya Yesus. Makanya diibaratkan para imam Yahudi ini dengan pohon ara yang memiliki bentuk yang bagus, memiliki daun yang lebat, tapi tidak menghasilkan buahnya. Nah, lewat dua perumpamaan tadi, yaitu pohon ara dan para imam Yahudi ini, kita diajarkan untuk harus percaya pada Tuhan. Dan memang untuk percaya kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Dan Tuhan juga perlu yang namanya bukti nyata dari setiap perbuatan-perbuatan kita bahwa kita percaya padanya. Nah, sekarang adik-adik, Monik akan ngajak adik-adik untuk buka kembali Alkitabnya masing-masing. Dibuka dari Yakobus 2 ayat 17 dan ayat 18. Ulang, dari Yakobus 2 ayat 17 dan ayat 18. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, dari ayat 17 yang tadi sudah dibacakan, terdapat 2 poin penting yang bisa kita ambil. Coba adik-adik jawab, apa sih 2 poin penting itu? Ayo, ada yang tahu nggak 2 poin penting itu apa? Ya, benar, 2 poin penting itu adalah iman dan perbuatan. Nah, iman dan perbuatan itu haruslah beriringan adik-adik, harus seimbang, sama rata. Dan pastinya perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan baik, yang positif, dan yang mencerminkan bahwa kita percaya pada Tuhan. Contohnya seperti kita hidup dalam Tuhan. Nah, adik-adik bisa tunjukkan kalau hidup dalam Tuhan itu seperti rajin berdoa, seperti rajin membaca Alkitab, dan juga melaksanakan ibadah minggunya tanpa ada paksaan. Lalu kalau kita percayakan Tuhan, kita harus mencintai yang namanya kebenaran dan harus membenci dosa. Kita juga harus tahu membedakan mana perbuatan baik yang boleh dilakukan dan mana perbuatan buruk yang harus dihindari. Sehingga nantinya kita dapat bertumbuh dan berbuah dalam menjalani kepercayaan akan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang kakak bawakan. Dan sekarang kakak mau kasih ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa ya untuk dibuat video singkatnya dan di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Nah adik-adik, untuk menutup firman kita kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah online kami pada minggu ini dengan baik Bapak. Bapak juga kiranya untuk firman yang telah kami dengar tadi bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Ampuni juga Bapak untuk setiap dosa maupun perbuatan buruk kami Bapak, hingga kami bisa layak menerima berkat yang daripada-Mu. Inilah doa anakku Bapak yang kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhan tadi bilang bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang istimewa. Untuk itu mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Boleh
Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita tutup dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Kau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang selalu percaya kepadamu dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bakung tidak meminta